penyesuaian pangkat, golongan, dan masa kerja dalam penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara. Oleh R. Agus Supriyanto. Abstrak. Penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara memerlukan penataan ulang terhadap aspek kepegawaian, khususnya terkait pangkat, golongan, dan masa kerja. Selama ini perangkat desa tidak memperoleh pengembangan karier sebagaimana aparatur negara lainnya. Tulisan ini menjelaskan dasar filosofis dan normatif penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara, serta mekanisme penyesuaian pangkat, golongan, dan masa kerja sebagai dasar pembakuan gaji, tunjangan, dan hak-hak kepegawaian lainnya. Pertama, pendahuluan. Aparatur desa pada hakikatnya merupakan bagian dari aparatur negara, karena desa adalah unit pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Namun secara yuridis formal, status aparatur desa selama ini belum sepenuhnya diperlakukan sebagai aparatur negara. Oleh sebab itu, penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara membutuhkan pengaturan ulang mengenai pangkat, golongan, dan masa kerja untuk menjamin kepastian hukum serta kesetaraan dalam sistem administrasi negara. Kedua, dasar penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara. Secara prinsipil, status aparatur desa sebagai aparatur negara berlaku sejak aparatur desa memperoleh surat keputusan pengangkatan sebagai aparatur desa. Kepala Desa Kades ditetapkan sebagai kepala pemerintahan desa oleh bupati atau wali kota berdasarkan hasil pemilihan kepala desa. Perangkat desa diangkat sebagai pegawai pemerintah desa oleh kepala desa. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip normatif administrasi pemerintahan. Pegawai perangkat daerah diangkat oleh kepala daerah. Pegawai perangkat negara diangkat oleh kepala negara atau pejabat negara tingkat pusat. Namun, karena perangkat desa selama ini belum ditetapkan sebagai pegawai pemerintah desa dalam pengertian formal, maka kedudukannya belum memperoleh konsekuensi administratif sebagai aparatur negara. Ketiga, penetapan pangkat dan golongan perangkat desa. Setelah perangkat desa ditetapkan sebagai bagian dari aparatur negara, status mereka berubah menjadi pegawai negeri di desa. Pangkat awal ditetapkan pada golongan 2A, sesuai dengan syarat minimal pendidikan perangkat desa, yaitu SMA atau SMTA. Tidak diterapkannya sistem karier seperti pada pegawai negeri sipil. PNS telah menyebabkan gaji perangkat desa seragam antara perangkat desa yang baru diangkat dan yang menjelang purna tugas. Hal ini terjadi karena gaji mereka tidak berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja. Dengan ditetapkan sebagai PNS desa, perangkat desa akan mengikuti sistem karier PNS secara penuh, termasuk pengaturan gaji dan tambahan penghasilan lainnya. Keempat, mekanisme kenaikan pangkat, golongan, dan gaji. Setelah penetapan perangkat desa sebagai PNS desa, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, pangkat awal, 2A. Kedua, kenaikan gaji berkala, setiap 2 tahun. Ketiga, kenaikan pangkat, setiap 4 tahun, mengikuti urutan 2A ke 2B ke 2C ke 2D, yang merupakan pangkat puncak PNS perangkat desa. Keempat, pengecualian, sekretaris desa atau sekdes dapat naik hingga golongan 3A karena fungsi jabatannya sebagai pimpinan perangkat desa paling tinggi di bawah kepala desa sebagai pejabat negara tingkat desa. Pada saat penetapan awal, masa kerja perangkat desa disesuaikan secara penuh sebagai dasar perhitungan gaji.
pangkat, dan golongan ruang. Dengan demikian, penyesuaian gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan tinggal dilakukan secara administratif. Setelah perangkat desa resmi menjadi PNS desa. Setelah semua perangkat desa ditetapkan sebagai PNS atau ESN, maka penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan PNS perangkat desa melibatkan pemerintah daerah dan pusat, termasuk di dalamnya Badan Kepegawaian Negara. Kelima, kedudukan kepala desa dalam sistem aparatur negara. Berbeda dengan perangkat desa, masa kerja kepala desa tidak dihitung sebagaimana masa kerja PNS. Hal ini karena kepala desa merupakan pejabat negara, bukan pegawai negeri. Oleh sebab itu, gaji kepala desa tidak naik berdasarkan pangkat, golongan, atau masa kerja. Pengembangan karier kepala desa mengikuti pola pejabat negara, misalnya menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara, menjadi pejabat negara pada tingkat pusat. Pengembangan karier inilah yang menjadi dasar peningkatan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan kepala desa yang mengikuti mekanisme perkembangan karier dan kedudukan keuangan pejabat negara. Keenam, kesimpulan. Penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara meniscayakan penataan ulang sistem kepegawaian, terutama terkait pangkat, golongan, dan masa kerja. Perangkat desa yang ditetapkan sebagai PNS desa akan memperoleh struktur karier yang jelas, dengan pangkat awalayai atau A dan mekanisme kenaikan yang terstandar. Sementara itu, kepala desa tetap berada dalam kategori pejabat negara, dengan pola karier sebagaimana berlaku pada pola karier pejabat negara yang berbeda dengan pola karier pegawai negara. Penataan ini akan menghilangkan berbagai ketidaksesuaian struktural yang selama ini terjadi, sekaligus memberikan dasar yang lebih adil dalam pengaturan kesejahteraan aparatur desa.